Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 142 sebelah kanan. Sembilan baris dari bawah. Qala al-Burhanul Halibi, halaman 142 sebelah kanan dari bawah 9 baris. Sekarang qala al-Burhanul Halibi wasakatu an baqiyatiz zaujati. Begitu. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini masih lanjutan tentang pembahasan tentang keluarga Nabi. Tempoh hari yang terakhir adalah istri-istri Nabi, termasuk anak-anak Nabi, Fatimah. Tempoh hari yang kita pelajari begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-Burhanul Halibi wa sakatu an baqiyatiz zaujati ayyatuhunna afdalu walladhi yadharu anna afdalahunna ba'da Khadijata wa Aisyata hiya Zainabu bintu Jahsin. Burhan al-Halibi berkata, qala al-Burhanul Halibi itu, wasakatu, para ulama diam, maksudnya tidak berpendapat, an baqiyatiz zaujati, mengenai istri-istri Rasulullah lainnya. Yang dimaksud lainnya selain Khadijah dan Aisyah. Selain Khadijah dan Aisyah. Ayyatuhunna afdalu, siapa di antara mereka yang lebih utama. Walladhi yadharu anna afdalahunna ba'da Khadijah wa Aisyah ya Zainabu bintu Jahsin. Pendapat yang jelas adalah sesungguhnya istri Rasulullah yang lebih utama setelah Khadijah dan Aisyah adalah Zainab binti Jahsin. Jadi istri Rasul ada yang namanya Zainab binti Jahsin. Ya, Zainab
Maka menurut kebanyakan ulama, Zainab ini termasuk istri Rasulullah yang paling utama setelah Khadijah dan Aisyah. Setelah Khadijah dan Aisyah baru Zainab. Itu menurut kebanyakan ulama. Qauluhu fakhudh bihim walijah ay khudh waqsab bi ma'rifati auladihi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan mustamirratan ilal maut. Fa ma'nal walijah hiyal bitanah ayil mahabbatu fil zahiri wal batin. Ucapan nazim yang bikin nazom, kalimat bait-bait itu namanya nazom. Orangnya namanya nazim panggilannya, yaitu Syekh Ahmad Marzuki. Kalimatnya fakhudh bihim walijah. Fakhudh bihim walijah. Ini masih lanjutan dari halaman 129. Di sana ada wa wairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun fakhudh bihim walijah. Itu ada di halaman 129. Nah, sekarang kalimat fakhudh walijah, fakhudh bihim walijah itu artinya maksudnya ambillah dan berusahalah. Khudh itu ambillah, waksab dan berusahalah. Untuk apa? Untuk mengetahui putra putri Nabi dengan mencintai mereka terus menerus sampai mati. Mustamirratan ilal maut. Mustamir itu artinya terus menerus, langgeng. Maksudnya berusahalah untuk mengetahui anak-anak Nabi. Siapa anak Nabi, yang laki berapa, yang perempuan berapa, kita harus tahu, biar tambah cinta kita kepada Nabi. Ya kalau kita cinta pada Nabi, tahu keluarganya, tambah lagi. Maka di sini diterangkannya mahabbatan mustamirratan ilal maut, dengan merasa cinta padanya, di mana cinta itu langgeng mustamirrah sampai kematian kita, sampai mati cinta pada keluarga Nabi, begitu. Ya kalau kita cinta pada keluarga Nabi, insya Allah nanti di padang mahsyar pun akan dihimpun dengan keluarga Nabi. Walaupun kita belum pernah jumpa, udah pernah jumpa dengan keluarga Nabi, anak-anak Nabi, ya enggak pernah, belum pernah kan? 1400 tahun yang lalu, sekarang kita baru ada, enggak pernah ketemu. Tapi walaupun tidak bertemu, kalau kita cinta pada keluarga Nabi, anak-anak Nabi, insya Allah dihimpun dengan mereka. Maka satu saat Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, kaifa taqul ya Rasulullah fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Rasul, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang cinta pada orang lain? Taruhlah misalnya A cinta dengan B, walam yalhaq bihim, tapi belum pernah jumpa, belum pernah amprok, kata orang Jakarta amprok ya, belum pernah amprok. A cinta pada B, tapi A dengan B belum pernah amprok, belum pernah ketemu. Iya, belum pernah berhadapan begini. Kalau zaman baheula teh aya TV, teh aya HP, tuh boten TV, boten HP, nggih. Enggak pernah lihat gambarnya juga, tapi cinta. Itu ditanya begitu Rasulullah, bagaimana pendapat Anda Rasul? Rasul jawabnya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dihimpun bersama orang yang dicintainya. Begitu tuh. Pasti ketemu. Ini Rasul jawab begitu.
Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dihimpun bersama orang yang dia cintai. Ya kalau kita cinta pada keluarga Nabi, cinta pada anak-anak Nabi, walaupun belum pernah ketemu, kalau mengikuti apa yang diucapkan Nabi, almar'u ma'aman ahabba, ma'aman ahabba, orang akan dihibur dengan orang yang disukai, insya Allah kita akan ketemu dengan Rasulullah, dengan keluarga Nabi, itu dihimpun bareng-bareng. Kalau sudah jelas dihimpun dengan keluarga Nabi, pasti selamat kita, pasti selamat. Allahu Akbar. Kita nggak bisa membayangkan ya berapa triliun orang banyaknya nanti di padang mahsyar. Kita nggak bisa bayangkan, tapi kita akan ketemu, Pak. Maka hati-hati ya Allah. Sama dong, kita cinta sama artis Korea. Ya sama, iya sama, iya, yaitu Rasul berkatanya kan begitu tadi. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang kan dihimpun dengan orang yang dia cintai. Kalau cinta pada keluarga Nabi, dihimpun dengan keluarga Nabi. Ibu Haji tanya, bagaimana kalau cintanya dengan artis Korea? Ya dihimpun dengan dia, dihimpunnya dengan dia, Masya Allah. Nah itu. Maka hati-hati, kita cintalah dengan orang yang baik, begitu. Allahu Akbar. Wali lagi, kita nggak bisa membayangkan nanti di padang mahsyar berapa jumlah manusia itu. Allahu Akbar. Dan kita pasti ada di sana nanti. Kiamat tiba, manusia dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar. Ya Allah. Kita bisa membayangkan, apalagi kalau orang sudah pernah haji ya, bukan umrah dulu, haji ini. Ketika wukuf di padang Arafah, berjuta-juta manusia itu, pakaiannya sama, putih-putih kan? Iya. Itu baru di padang Arafah segitu banyaknya. Kalau nggak pinter-pinter, ini pondokannya di sini, mau ke kamar mandi agak jauh dikit kan? Kalau nggak pinter-pinter, nggak dapat hidayah dari Allah, pulangnya agak ke sini, ke sana, bingung. Baru di padang Arafah. Nah ini padang mahsyar. Iya, ini padang mahsyar. Ya Allah, ngeri. Tapi insya Allah kalau kita cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan orang yang baik, dihimpun dengannya. Sebaliknya kalau ada orang cinta dengan orang yang ahli maksiat, ya dihimpun juga dengannya. Dihimpun dengan orang yang ahli maksiat. Masya Allah. Begitu ya. Sekarang terusnya, famaknal walijah, tadi ada fakhudh bihim walijah. Famaknal walijah yal bitonah. Ayil mahabbatu fil zahiri wal batin. Makna walijah, kalimat walijah itu artinya apa? Maknanya apa tuh? Di sini diterangkan makna walijah yaitu hati. Bitona itu hati, kolom. Jadi walijah artinya hati. Yang dimaksud hati ayil mahabbatu fil zahiri wal batin, yakni mencintai luar dan dalam. Maksudnya lahir batin. Cinta kepada keluarga Nabi lahir batin. Bukan lahirnya saja, batinnya benci, enggak. Lahir batin. Cinta pada Nabi, cinta pada keluarga Nabi, begitu. Maka senanglah baca sholawat. Iya, baca sholawat pada Nabi. Apalagi bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal kalau di Indonesia bisa disebut bulan sholawat ya. Peringatan Maulid kan di mana-mana. Begitu diadakan peringatan Maulid dibaca sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tuh di satu tempat yang lain dibaca juga, tempat yang lain dibaca juga, dibaca juga. Itu sholawat.
Maka senanglah baca selawat. Senanglah baca selawat. Jadi arti walijah di sini adalah hati. Yang dimaksud hati ialah mencintai luar dan dalam. Maksudnya lahir batin. Lahir batin artinya cinta, batin lahirnya juga cinta pada keluarga Nabi. Terus waqalu arba'u itu cuma menerangkan nahwu sorofnya saja. Halaman 143 juga iya sama. Sekarang kita buka langsung halaman 144. Halaman 144. Sebelah kanan. Itu pun dari baris yang ke-6, 1 2 3 4, kelima ruwiya. Sekarang tuh ruwiya annama sumiyat Fatimah. Ya. Halaman 144 sebelah kanan baris ke 5. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya itu ruwiya annama sumiyat Fatimata li annallaha ta'ala fatamaha wa dzurriyyataha anin nar wa tusamma zahra'a li annaha lam tahittu la umriha wa tusammal batula minal badli wa huwal qat'u linkita'iha anid dunya wa qila linkita'iha an nisa'i zamaniha hasaban wa dinan. Maksudnya anak Nabi ada yang namanya Fatimah, begitu kan? Kenapa dinamakan Fatimah? Ini keterangannya. Diriwayatkan, ruwiya artinya diriwayatkan, annama sumiyat Fatimah, sesungguhnya dinamakan Fatimah, anak Nabi dinamakan Fatimah itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah membebaskan dia dan keturunannya dari neraka. Li annallaha ta'ala qata'aha fatamaha wa dzurriyyataha anin nar. Jadi dinamakan Fatimah sebab dia dan keturunannya dibebaskan oleh Allah dari neraka. Maka sesuai dengan namanya Fatimah. Julukannya Az-Zahra, Fatimah itu Zahra, begitu kan? Lah sekarang kenapa dinamakan Zahra? Waktu sama Zahra ali anha lam taqitu la umriha. Dinamai Az-Zahra karena Fatimah tidak pernah haid sepanjang usianya. Oh, masya Allah, iya itu. Jadi beda dengan perempuan lain. Fatimah sepanjang hidup nggak pernah haid, maka nggak pernah hutang sholat. Ya suci terus, nggak pernah tinggal sholat terus gitu, suci terus nggak ada haid. Maka dinamakan Zahra, begitu tuh. Jadi dinamakan Fatimah kenapa? Karena Allah membebaskan dia dan keturunannya dari neraka. Kenapa dinamakan Zahra? Karena dia tidak pernah haid sepanjang hidupnya. Begitu. Maka kalau kita ambil pelajaran dari sini tentang nama, sebaiknya kita mau cari nama untuk anak, untuk cucu juga yang bagus. Jangan sembarangan kita cari nama. Seperti orang dulu, suami lagi cari ikan, istrinya lagi hamil 9 bulan, lagi cari ikan di Kubangan atau Kubangan. Jakarta juga dulu ada Kubangan ya, sekarang aja nggak ada. Ya Kobakan. Sekarang adanya gedung tinggi. Suami lagi cari ikan di Kobakan. Dapat betik, tahu ikan betik. Ikan betik kan ada ikan betik. Iya betik. Iya kecil-kecil. Kalau di kampung masih banyak tuh. Istrinya melahirkan. Akhirnya tuh tetangganya disuruh tolong panggilin suami saya tuh.
lagi cari ikan di kobakan, bilang saya udah melahirkan, anaknya laki. Tetangganya cepat lari, ketemu bang, suruh cepat pulang. Ada apa? Istri abang melahirkan. Alhamdulillah melahirkan, selamat. Laki perempuan? Laki. Alhamdulillah. Pas dapat betik, nanti saya kasih nama betik. Ya namanya betik. Itu begitu orang dulu. Jangan. Kasih nama yang bagus. Kasih nama yang bagus. Gitu kan? Nah itu nama Fatimah begitu. Dinamakan Fatimah karena sesungguhnya Allah membebaskan dia dan keturunannya dari neraka. Dinamakan Zahra karena dia selama hidupnya nggak pernah haid, masya Allah. Kalau umumnya perempuan kan haid ya, sebulan sekali. Waktu haid ada haid. Waktu haid paling sedikit sehari semalam. Umumnya 6 atau 7 hari. Seminggu lah umumnya. Paling banyak 15 hari, 15 malam. Itu umumnya. Paling banyak haid, waktu haid begitu. Kalau sudah lewat dari 15 hari, 15 malam masih keluar saja, itu bukan darah haid yang keluar, tapi darah penyakit. Maka walaupun masih keluar darah haid, masih keluar darah maksud saya, kalau sudah lewat batas, orang itu wajib mandi, hadas besar itu hadas haid. Waktu sholat tiba wajib mengerjakan sholat walaupun masih keluar darah. Tapi Fatimah ini nggak pernah haid sama sekali. Terus Fatimah juga mempunyai julukan Batul. Kenapa? Ini di sini ada keterangannya. Wa tusammal batula minal batli wa wal qat'u linqita'iha 'anid dunya. Dinamakan al-batul. Fatimah al-batul tuh. Dari kata batlu. Jadi kalimat batul asalnya dari kalimat batlu, yaitu putus. Karena Fatimah memutuskan diri dari dunia. Tuh. Jadi Fatimah memutuskan diri dari dunia. Maksudnya tidak tergiur dengan keindahan dunia, tidak tergiur dengan gemerlapannya dunia. Tuh makanya disebut batul. Padahal ya Nabi udah jadi pimpinan. Kalau minta apa saja kan mestinya bisa kan. Bapak minta ini, oh iya gampang. Minta ini iya, minta ini iya. Nabi ngomong dengan orang yang kaya-kaya dikirim, tapi tidak mau. Tidak mau tuh. Begitu tuh. Jadi nama batul karena dia memutuskan diri dari dunia. Enggak tergiur dengan dunia, tidak tergiur dengan dunia gitu. Dari segi pakaiannya, dari segi makanannya, dari segi rumahnya begitu tuh. Apalagi perhiasan. Nah, apalagi perhiasan pakai emas nggak pernah. Nggak pernah, apalagi Mas Jawa, berat tuh Mas Jawa. Mas Jawa kan berat ya. Cuma hebat Mas Jawa walaupun berat. Kalau ditimbang naik turun sendiri itu. Iya, naik turun sendiri itu Mas Jawa. Kalau Mas Tanah Abang enggak. Beli berapa gram? 100 gram. Ditimbang diangkat. Oh iya 100 gram. Udah selesai turun diangkat lagi. Itu Mas Tanah Abang tuh. Kalau Mas Jawa enggak, naik turun sendiri kalau ditimbang. Iya, Mas Jawa. Itulah sebab dinamakan al-batul. Itu keterangan al-batul. Wakila linqita'iha an-nisa'i zamaniha hasban wadinan. Tapi ada pendapat lain. Kenapa dinamakan batul? Pendapat lain mengatakan karena Fatimah terputus dari wanita lain sezamannya, baik kedudukan atau derajat maupun agama. Tuh, ada yang mengatakan begitu. Fatimah itu terputus dari manusia, perempuan-perempuan lain dari segi keturunan dan agama. Maksudnya keturunan Nabi paling utama berarti subhanallah. Tuh. Agamanya luar biasa. Agamanya luar biasa Fatimah. Perempuan yang lain ketinggalan.
jauh banget. Iya beda. Iya lain kelas ya, lain kelas. Keturunannya, masya Allah, luar biasa keturunan Nabi Muhammad memang manusia, tapi lakal basar. Muhammadun basarun lakal basari, bal huwa kal yakuti bainal ajari. Tuh. Muhammad manusia, Muhammadun basarun, Muhammad basar manusia, basar itu manusia. Tapi lakal basari tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa kal yakuti bainal ajari. Akan tetapi Nabi Muhammad itu seperti mutiara di tengah-tengah batu koral. Di batu koral satu truk ada mutiara cuma seginilah, mutiara cuma satu. Harganya mahal-mahal itu. Mahal yang satu dibanding yang satu truk, begitu tuh. Mahal yang satu itu mutiara. Nabi Muhammad begitu. Manusia banyak sekali. Manusia biasa itu diibaratkan batu koral. Nabi Muhammad ada di situ, yang nggak ada bandingannya sudah. Masya Allah. Itu Muhammadun basarun lakal basar, bal huwa kal yakuti bainal hajar. Begitu tuh Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ketemu ya dengan Nabi dan mendapat syafaatnya, Mudah-mudahan walaupun di dunia nggak pernah ketemu, apalagi ketemu langsung begini nggak mungkin. Udah meninggal Nabi. Mimpi juga wallahu alam kalau mimpi ya. Tapi jauh sekali orang seperti kita mimpi bertemu Nabi. Allahu Akbar. Kalau mimpi bertemu Nabi itu Nabi benar. Nabi mengatakan kalau ada orang mimpi ketemu saya, itu saya beneran tuh. Sebab tidak ada setan yang bisa menjelma saya dalam impian, dalam apapun lah tuh. Kalau kita mimpi ketemu siapalah, itu kan cuma bayangan, nggak ketemu beneran. Tapi kalau mimpi dengan ketemu Nabi, itu Nabi beneran, beneran Nabi. Nggak ada setan bisa menjelma Nabi, nggak ada. Maka walaupun mimpi ya mudah-mudahan bisa ketemu ya dalam mimpi. Ya Allah, Syekh Habib Syekh Al-Jubri, tahu kan? Ya. Dia meninggal. Meninggalnya di mana? Di mana meninggalnya? Condet. Ya di Condet. Asli Pekalongan. Aslinya Pekalongan. Badannya gede banget ya. Iya. Waktu meninggal saya takziah sana. Dia dulu pesantrennya di Malang, di pesantren Darul Hadis. Dia pernah cerita ingin mimpi bertemu Nabi. Padahal dia kan cucunya ya, keturunan Nabi masih. Ingin mimpilah bertemu dengan Nabi. Akhirnya satu saat, satu malam tuh dia lagi tidur, mimpi bertemu Nabi. Dalam impian Nabi datang ke pesantren itu. Akhirnya santri pada jemput. Nabi mau masuk. Akhirnya disambut dengan sholawat. Nabi masuk. Ya salaman sama dia kan. Habib saya salaman. Udah salaman selesai, bangun. Tapi alhamdulillah mimpi bertemu Nabi sampai salaman. Begitu tuh. Dalam ceritanya itu, besok paginya di pesantren wangi semua ke sana tuh. Wangi. Orang pada tanya, bau wangi. Bau apa ini? Wangi. Ujung sana bau wangi, sana wangi, terus wangi terus. Akhirnya ada yang menanyakan, bau apa nih? Diceritakan. Saya mau tadi malam mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi datang ke pesantren ini. Saya jabatan tangan, bangun saya. Oh, pantesan mimpi bertemu Nabi. Jadi wangi begini. Ya, datang ya. Itu tuh. Bertemu dengan Nabi. Jadi pesantrennya pun jadi wangi baunya begitu ya. Allahu Akbar.
Kita teruskan. Wa kanat ahabba ahlihi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa kana idza arada safaron yakunu akhiru ahdihi biha wa idza qadima kana awwalu ma yudkhalu alaiha. Artinya Fatimah adalah keluarga Nabi yang paling dicintai oleh beliau. Tuh, Fatimah adalah keluarga Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Paling dicintai oleh Nabi itu Fatimah. Apabila Nabi hendak bepergian, maka akhir waktu beliau adalah bersamanya. Dan apabila beliau datang, maka pertama yang dikunjungi beliau adalah Fatimah. Tuh. Jadi kalau mau berpergian, Nabi misalnya pamit dengan keluarga ini, yang paling akhir dikunjungi, dipamitin Fatimah, lama di situ, berangkat. Itu kalau mau pergi. Tapi kalau pulang dari bepergian, yang pertama dikunjungi adalah rumah Fatimah. Begitu tuh. Itu anak yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu keterangan tentang Fatimah. Kita teruskan. Warwiyah annahu alaihissalam qala fi haqqi aliyin. Sekarang sahabat Ali ini yang keterangan sekarang sahabat Ali. A'taitu khairan nisa'i li khairir rijal. Wa qala aidan man arada ayyanzura ila Adam alaihissalam wa ila Yusufa wa husnihi wa ila Musa wa salatihi wa ila Isa wa zuhdihi wa ila Muhammadin wa khalqihi ay suratihi falyanzur ila aliyin. Maksudnya diriwayatkan sesungguhnya Nabi bersabda tentang diri Ali bin Abi Thalib. Tuh, Nabi ngomong tentang Ali bin Abi Thalib. Aku memberikan wanita terbaik kepada pria terbaik. Siapa itu? Fatimah. Fatimah kan wanita terbaik, diberikan kepada lelaki terbaik, Ali, dinikahkan maksudnya. Begitu, itu yang maksud itu khairun nisa li khairi rijal. Aku berikan perempuan terbaik yaitu Fatimah kepada lelaki terbaik, Ali, dinikahkan. Beliau bersabda pula, siapa saja yang ingin melihat Nabi Adam alaihissalam, ingin melihat Nabi Yusuf dan ketampanannya. Nabi Yusuf ketampannya cakep gitu. Ingin melihat Nabi Musa dan sholatnya, ingin melihat Nabi Isa dan zuhudnya, dan ingin melihat Nabi Muhammad dan fisiknya, yakni bentuknya, maka lihatlah kepada Ali. Tuh. Jadi hebat banget si Ali ya. Lihat ya, hebat banget. Kalau ingin melihat Nabi Adam, lihatlah Ali itu. Ya begitulah Nabi Adam. Begitu tuh. Itu Nabi berkata begitu. Lihat Ali, lihat Ali. Siapa yang ingin lihat Nabi Yusuf? Dengan gantengnya, dengan tampannya, ya lihatlah Ali. Ali. Kalau lihat Nabi Yusuf sudah nggak bisa, sudah meninggal. Lihatlah Ali. Dan siapa yang ingin melihat Nabi Musa dan sholatnya, lihatlah Ali. Itu Ali. Siapa yang ingin melihat Nabi Isa dan zuhudnya, lihatlah Ali. Lihatlah Ali. Dan siapa ingin melihat Nabi Muhammad dan fisiknya, fisik Nabi ini, itu juga lihatlah Ali. Lihatlah Ali. Fal yanzur ila aliyin. Lihat Ali. Berarti Ali sempurna banget ya. Sempurna banget ya Allah. Maka diangkat menjadi mantu Nabi. Mantu Nabi dinikahkan dengan Fatimah. Padahal masih sepupu kan? Iya, sepupu kan, bapaknya Ali Abu Thalib. Bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib kan adik kakak.
Abdullah punya anak Nabi Muhammad, Abu Thalib punya anak Ali. Nah, Muhammad dengan Ali kan adik sepupu, abang sepupu gitu. Tapi akhirnya nanti dinikahkan dengan anaknya Nabi Muhammad yang namanya Fatimah. Tadi makanya disebut, kata Nabi, "A'taitu khairan nisa li khairir rijal." Aku kawinkan, aku berikan sebaik-baik perempuan ini kepada sebaik-baik orang lelaki, yaitu Fatimah saya nikahkan dengan Ali. Saya nikahkan dengan Ali. Masya Allah, begitu ya. Wa arajat Tabrani haditha anna Allah ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali ibn Abi Thalib. Imam Tabrani telah mengeluarkan hadis bersama dengan meriwayatkan, sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi di sulbi beliau. Sulbi itu tulang punggung, namanya sulbi ya, sulbi. Dan menjadikan keturunanku di sulbi Ali bin Abi Thalib. Tuh. Jadi kata Nabi, Allah menjadikan keturunan setiap nabi, setiap nabi ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa nggak punya keturunan, nggak punya istri kan? Iya, Nabi Musa, Nabi Yusuf, itu keturunannya keluarnya dari sulbinya sendiri, dari ini, ya tulang punggungnya. Iya. Tapi kalau keturunan saya itu diambilnya dari atau dikeluarkan dari sulbinya Ali. Dari keturunan Nabi diambilnya, keluarnya dari sulbinya Ali. Nah itu. Alhamdulillah sampai di sini dulu, waktunya pas masuk Isya. Ini pas sampai titik. Insya Allah kita teruskan, giliran akan datang. Malam Senin besok, malam Senin pertama, berarti pengajiannya qasidah burdah. Ya, malam Senin besok kan Senin pertama. Ini bukan dibaca, tapi kitab yang satu itu burdah. Nanti kedua baru ini lagi, gitu ya. Iya. Malam Senin besok ya. Bukan minggu pagi lagi, tapi malam Senin pertama, gitu ya. Iya. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadan ya'millahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarr wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wa qina wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.